Ya, selamat datang di channel aku. Dan ya, di video kali ini aku bakal coba bahas tentang gimana sih cara nyari tempat kos yang nyaman dan enak buat pemula, buat kalian yang masih nyari-nyari tempat kos ataupun kontrakan dan mes-mes lainnya. Itu video ini cocok banget buat kalian. Kenapa sih cocok? Ya, sepengalamanku dulu mencari tempat kos itu sebenarnya lumayan sulit-sulit, gampang sulit gitulah. Jadi harus cari yang benar-benar cocok dan nyaman itu susah lah. Jadi kriteria untuk mencari tempat kos yang enak atau kontrakan yang enak itu ada beberapa lah menurutku. Ada sekitar 4 kriteria yang bisa kalian coba untuk cari-cari atau cek sekitaran tempat kos kalian ataupun kontrakan kalian yang pengen kalian sewa gitu. Dan itu lumayan worth it lah buat aku. Jadi cek-cek juga semuanya kalian bisa lah. Jadi langsung aja untuk yang pertama. Itu kalian yang pertama banget, kalian harus cek tentang di sekitar, lokasi sekitar itu apakah sepi atau ramai, gimana kalau malam, kalau siang. Nah, kemungkinan kalau menurutku sih lebih enak yang nggak terlalu ramai atau nggak terlalu sepi lah. Karena ya kalau terlalu ramai tuh kalau buat konten tidur itu menurut aku nggak nyaman. Jadi lebih nyaman yang sedang-sedang aja. Jadi karena aku orangnya introvert, lebih senang di rumah, nggak terlalu ramai, itu cocok buat aku. Ya karena kalau yang ramai juga berarti ada apa ya, kehidupan lah di daerah itu. Dan kalian juga bisa cek-cek masyarakat di sekitar itu gimana. Kalau pagi apakah orangnya baik atau gimana, itu kalian bisa cek-cek dulu buat mastiin tempat kalian itu aman dan apa ya, tentram dan ya nyaman aja lah buat tinggal di rumah, nggak ada masalah sama tetangga, nggak irian sama tetangga gitu mungkin lah. Jadi itu yang pertama. Dan ya kenapa sih kalian harus cek di sekitar dulu? Ya kalau misalnya di tempat kalian sepi, kalian kalau misalnya pulang malam, nah gimana lu? Pusing lu, mampus. Jadi ya cari yang sedang-sedang aja, biar enak aja gitu. Kalau pulang malam jam 12 itu masih nyaman aja dan enjoy lah gitu. Apalagi kalau ramai itu mungkin enak di jalan utamanya itu. Kalau misalnya ramai, bagus juga buat apa ya, kalian tinggalin atau tempatin. Tapi biasanya kalau di tempat ramai itu malah harganya itu mahal bro. Jadi kalau menurut aku sih ambil yang nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi, dan itu cocok buat aku. Nah itu dia untuk yang pertama, cari tempat yang lumayan ramai dan nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi. Lanjut ke yang kedua. Kalau menurut aku sih, kalau kalian udah cari tempat kos-kosannya dan udah nemu tempatnya yang lumayan sedang-sedang ramai, itu kalian bisa cek, langsung aja masuk ke kontrakan kalian atau ke kosan kalian dan langsung masuk ke WC ataupun ke wastafel. Langsung aja kalian cek airnya. Kenapa cek air? Ya ini sih buat apa ya, pesan dari ibuku, kalau misalnya airnya bagus itu udah pasti nyaman. Kenapa gitu? Ya karena buat mandi, buat makan, minum, dan lain-lain itu pasti sudah terpenuhi dan sehat lah insya Allah. Ya walaupun ada yang pump itu lebih baik daripada misalnya sumur dan itu jelek dan bau, itu menurut aku mending jangan deh, karena bisa merusak apa ya, kayak bikin kita nggak sehat gitu loh. Jadi yang kedua ini ya, kalian harus langsung cek airnya gimana sih, keruh atau bening atau bau lumpur dan lain-lain, atau kotor, putih atau gimana, itu kalian bisa cek. Dan kalau menurut aku sih yang bening aja terus segar dan apa ya, bersih gitu, mungkin kriteria aku seperti itu. Dan itu udah lumayan enak lah buat masak, buat mandi, itu segar banget. Apalagi kalau kalian itu di bawah pegunungan kayak ini, aku di bawah kaki gunung itu nyaman banget. Itu airnya itu dingin banget, pagi-pagi itu seger banget ya, gila, langsung plong aja matanya gitu loh. Jadi ya yang kedua itu harus kalian pastikan benar-benar itu airnya. Oke siap, airnya air. Dan yang ketiga itu biasanya aku langsung cek ke itu apa namanya,
ke halaman sekitar itu biasanya apa, gimana sih kontrakan ini, apakah biasanya orangnya baik-baik atau enggak. Ya kalau misalnya orangnya baik, coba aja kalian masuk ke tetangga atau salah apa, tanya ke tetangga gimana sih kalau di sini, apakah orangnya baik-baik atau enggak, itu bisa tanya-tanya aja. Yang kedua, kenapa sih, kalian juga bisa tanya ke orangnya atau pemiliknya, kenapa sih harus ngontrak di sini, apa sih bagusnya. Dan yang ketiga ini kalian bisa cari juga yang namanya fasilitas. Kenapa sih fasilitas itu penting? Ya kalau misalnya gini, kalian ada masalah dan ya masalah itu cuma bisa diselesaikan di kantor polisi. Nah kalau misalnya jauh itu susah. Jadi yang ketiga itu, kalau menurut aku cek aja di sekitar itu ada apa aja. Yang kalau menurutku penting itu adalah yang pertama itu warung, itu paling penting lah menurut aku. Nah aku hoki banget ya, kenapa? Karena di depan rumahku ini depanku ini geser dikit satu rumah itu udah warung, itu enak banget, kalian nggak perlu jauh-jauh. Ya walaupun harganya lebih mahal dikit ya nggak apa-apa lah, yang penting deket, tinggal jalan sampai jam berapapun bisa beli. Nah itu sih kelebihannya menurut aku. Yang pertama kalian cek warungnya dan cek sekitar apa ada rumah sakit, kantor polisi, atau apalah fasilitas yang di dekat kalian, itu bisa cek dan tanya-tanya ke tetangga kalian, karena itu penting banget buat kalian. Karena kalau ada apa-apa ya bisa langsung aja gitu, nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi kalau pengen apa bisa beli. Nah gitu aja sih yang saran dari aku, kalian tinggal cek-cek aja. Terus kalau udah cocok ya kalian tinggal masuk ke nomor 4. Yang keempat ini menurut aku sih kalian tinggal cek-cek aja di dalam rumahnya gimana sih fasilitas di dalam rumahnya, itu ada apa aja, ada kasur, lemari, misalnya lampu ataupun meja dan lain-lain, TV, itu kalian bisa cek dan pertimbangkan dengan harga yang ada. Misalnya kalau di sini itu sekitar 500 untuk satu kontrakan, itu kalau menurutku sih udah oke banget. 500 itu masih rumah baru seperti ini dan nyaman sih menurut aku. Dan kalian bisa cek-cek sendiri kalau misalnya harganya 500 dan airnya jelek, terus kasurnya nggak bagus, ya kalau menurut aku sih mending jangan dulu ya, karena ya nggak nyaman sih menurut aku. Kalau misalnya harganya 500 dapat AC, dapat kulkas dan lain-lain, wah sikat aja bro langsung, karena itu fasilitas itu sulit lah dapatnya. Jadi itu penting banget. Yang keempat yaitu fasilitas yang ada di dalam rumah itu atau di dalam kontrakan itu ada apa aja. Ya seenggaknya ada kamar mandi di dalam kamar sih kalau pengen ya, jadi nggak keluar-keluar gitu menurut aku. Ya mungkin yang terakhir ya, yang kelima, apa ya, biasanya itu aku ngecek ini apa, biasanya di malam hari itu biasanya apa ya, kayak keramaian anak-anak sini lah, itu biasanya kayak ngecek tetangga. Biasanya kayak yang terakhir itu, yang kelima, ngecek tetangga. Itu kita bisa amati di samping-sampingnya itu ada apa ya, anak-anak itu. Kalau misalnya kita punya anak, kita bisa coba apa ya, jangan terlalu dekat sama tetangga itu. Biasanya kayak tetangga itu mempengaruhi kita lah teman-teman. Jadi apa ya, pilihlah tetangga yang baik. Kenapa yang baik ya, karena kalau misalnya kita punya anak dan ada anak-anak di sampingnya yang nggak baik, itu malah bahaya buat anak kita coy, dan buat psikologi kita. Apalagi kalau tetangga yang suka hutang itu, wah mending kalian jangan sampai ada di apa ya, lingkaran situlah. Kalau bisa langsung keluar aja, menurut aku sih gitu lah ya. Jadi yang kelima ini, yang terakhir, cek tetangga kalian itu orangnya gimana, baik atau enggak, terus anak-anaknya gimana. Kalau misalnya kalian punya anak, bisa langsung aja cek aja anak-anak di sekitar kalian dan orang tuanya itu gimana karakternya. Kalian bisa baca lah sekilas, itu gampang banget sebenarnya, cuma dilihat dari mukanya, omongannya, itu bisa dilihat kalau orang ini kayak apa ya, sukanya
ngomongin tetangga, sukanya sombong, itu kelihatan banget lah. Jadi kalian bisa cek-cek aja tetangga di sekitar kalian itu adalah opsi terakhir kalau kalian udah pengen tempatin di kontrakan kalian itu. Ya tinggal deal-dealan aja sama pemilik ataupun yang punya rumah, itu tinggal deal-dealan harga berapa sebulan. Ya kalau menurut kalian cocok, langsung aja ambil gas semuanya dari 5 poin itu. Ya mungkin itu aja lah untuk video kali ini, tentang apa aja sih yang harus kalian cek ketika mau cari kontrakan atau kos-kosan atau mes-mesan buat kalian pelajar yang kerja dan lain-lain. Ya semoga video ini membantu kalian semuanya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan see you in the next video. Bye bye.